Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi amarana bil ittihadi wal i'tisam bi hablillahil matin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Wa nasyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa bu'usu rahmatan lil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'al huda ila yaumiddin, amma ba'du. Wa ya ayyuhal hadirin al-kiram, usikum wa nafsi bi taqwallah wa ta'atihi faqad fazal muttaqin. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil azim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhallazina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jamaah subuh Masjid Jami' Ridha yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Segala puji hanya milik Allah, Rabb semesta alam, yang telah memberikan kita begitu banyak nikmat, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat wal afiyah, sehingga kita masih diberikan kesempatan Allah Subhanahu wa taala di subuh hari ini untuk sama-sama salat subuh berjamaah. Dan alhamdulillah di bulan Ramadan ini kita masih diberikan kesempatan Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan satu kewajiban yang sangat luar biasa, yaitu shaum Ramadan, di mana kita semua kalau saja tidak diberikan kesempatan kesehatan saja, mungkin kita tidak akan atau atau op dalam melaksanakan shaum Ramadan tersebut. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala memberikan pesan tanda bahwa Ramadan juga bagian dari peningkatan ketakwaan. Di mana dalam surat Al-Baqarah 183, ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Telah tiba datangnya Ramadan sebagai bentuk bagaimana kita meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Di Ramadan ini kita belajar bagaimana kita meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan berbagai macam bentuk yang telah Allah siapkan di bulan ini. Pertama adalah ketaatan, bagaimana kita tidak makan dan minum seharian, tidak melakukan hal-hal yang maksiat, tidak boleh. Jadi kita mempuasakan hawa nafsu kita di bulan Ramadan ini dengan ketaatan, kepatuhan. Padahal siapa yang tahu kita berpuasa atau tidak dalam satu hari tersebut? Siapa yang tahu? Kita bisa saja melipir ke warung-warung, warteg-warteg yang ada di kala siang hari karena kita sendiri atau sedang berjalan, ya, atau ketika kita sedang melaksanakan tugas itu mengantar penumpang, haus tidak terkira. Siapa yang tahu kalau kita akan melipir warung yang tersedia di jalan-jalan. Tapi karena ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, kita tahan itu semua, kita jalani dengan susah payah, kita tunggu datangnya waktu maghrib dan kita berbuka dengan keadaan senang dan hati yang lapang. Ini adalah bentuk ketaatan di mana tidak semua bisa kita jalani dengan baik. Kita merasa diawasi Allah Subhanahu wa taala. Di Ramadan ini kita sangat-sangat merasa diawasi Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, orang-orang yang beriman akan terus mempertahankan kondisi puasanya walaupun banyak tantangan di siang hari. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pengawasan dari Allah Subhanahu wa taala inilah yang perlu kita aplikasikan selain di bulan Ramadan. Ketika manusia merasa diawasi Allah Subhanahu wa taala,
Ketika manusia tahu bahwa gerak-geriknya terus diperhatikan Allah Subhanahu wa taala, di mana dalam gerak-gerik perlakuan kita itu ada hal yang negatif, ada yang positif, ada yang berbuah pahala, ada yang berbuah kemaksiatan, kita akan lebih berhati-hati dalam berbuat karena kita merasa bahwa Allah Subhanahu wa taala mengawasi kita. Seperti halnya di bulan Ramadan, kita tidak akan berbuat macam-macam karena kita tahu Allah mengawasi kita, akan dicatat amal kebaikan kita, akan dicatat amal keburukan kita. Andai kata kebiasaan di bulan Ramadan seperti ini karena merasa diawasi Allah Subhanahu wa taala begitu ketat dan dilaksanakan di bulan-bulan selain bulan Ramadan, insya Allah banyak manusia, khususnya muslim, khususnya mukmin akan tidak akan semena-mena dalam kehidupannya. Dia akan memikir beberapa kali. Dia akan pikirkan beberapa kali tingkah lakunya. Apakah ini mendapatkan pahala atau ini akan mendapatkan dosa. Sayangnya, jangankan di bulan biasa, di bulan Ramadan, begitu banyak orang yang tidak merasa diperhatikan Allah Subhanahu wa taala. Padahal kebaikan di bulan Ramadan, padahal Allah turunkan malaikat beribu-ribu banyak di bulan Ramadan. Padahal Allah tunjukkan atau turunkan Al-Quran di bulan Ramadan sebagai petunjuk bagi kita. Sayangnya, begitu banyak manusia yang tidak merasa diperhatikan Allah Subhanahu wa taala. Hari ini, detik ini banyak, jangankan rakyat jelata, para penguasa pun tidak merasa seperti diawasi Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya semena-mena membuat keputusan, semena-mena membuat kebijakan yang akhirnya hanya menguntungkan golongannya tertentu, tidak menguntungkan umat muslim seluruhnya, tidak menguntungkan umat rakyat Indonesia seluruhnya, karena merasa kebijakan yang diberikan, kebijakan yang dibuat tidak merasa diawasi Allah Subhanahu wa taala dan tidak pernah memikirkan bagaimana seharusnya membuat keputusan yang harus berimbang dan adil sehingga bisa dirasakan oleh rakyat Indonesia sepenuhnya dengan rasa kebahagiaan. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mari kita renungkan ini untuk kita pakai dalam keseharian kita. Berbuatlah ihsan. Ihsan itu merasa selalu diawasi Allah Subhanahu wa taala di segala tempat, di segala waktu, di segala kewajiban, di segala kehidupan kita diawasi Allah Subhanahu wa taala. Dan ingat, perlakuan kita, amal kita akan dimintai pertanggungjawaban di depan Allah Subhanahu wa taala nanti ketika pengadilan yang sejati itu akan hadir pada kita dan kita akan dimintai pertanggungjawaban atas apa yang sedang atau telah kita lakukan. Oleh karena itu, berbuatlah. Mari kita sama-sama berbuat kebajikan, berbuat kebaikan, berbuat perilaku yang baik, seakan-akan Allah melihat kita sebagaimana kita melihat orang-orang centang perenang bagaimana bertingkah laku. Dan seperti itu, marilah kita tingkatkan itu semua. Semoga Ramadan menjadikan kita orang yang paling bertakwa. Wallahu a'lam bishawab. Wa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.